Saya Lailatul Komariah. Alhamdulillah kemarin dapat beasiswa bidik misi di angkatan 2011. Mohon maaf saya apa namanya agak sembunyikan tanggal lahir saya ya biar nggak kelihatan umur berapa. Kemudian alhamdulillahnya kemudian setelah dapat beasiswa bidik misi kemudian lanjut juga di beasiswa PMDSU dari tahun 2015 sampai 2019. Jadi tanpa jeda, jadi lulus dari bidik misi langsung alhamdulillah mendapatkan beasiswa PMDSU. Untuk sekarang posisinya saya sebagai dosen di Teknik Kimia Industri ITS dari tahun 2020 sampai sekarang, dan juga sebagai konsultan ahli PT Garam dari tahun 2020 sampai sekarang. Nah, dulu adik-adik saya juga bingung ya setelah setelah apa lulus dari S1 itu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bekerja ataukah saya harus melanjutkan studi lagi ya? Karena pada saat setelah beasiswa PMDSU itu selesai, beasiswa bidik misi itu selesai, jadi tidak ada beasiswa lagi kalau tidak salah waktu itu fresh graduate sedang sedang di hold ya, jadi tidak ada beasiswa fresh graduate dari tempat saya yaitu dari ITS, sehingga pilihan salah bukan salah satu, jadi pilihan yang harus dipilih memang PMDSU. Dulu waktu itu saya batch 2, tapi saya tuh nggak ngerti ini beasiswa apa gitu ya, karena baru batch 2 gitu ya. Dan setelah itu loh, ini loh beasiswa apa ada embel-embel beasiswa langsung doktoral ya tanpa melalui magister atau sarjana. Jadi apakah saya bisa gitu untuk melalui itu gitu ya. Tapi ternyata karena memang sudah tidak ada ini ya, tidak ada beasiswa lain yang bisa saya ambil, ya sudah pilihannya ya cuman itu ya, mau nggak mau ya sudah maju aja gitu ya. Walaupun nggak tahu nih nanti doktor itu sebenarnya sebenarnya nggak kebayang dari awal tuh mengambil mengambil beasiswa ini tuh seperti apa gitu. Dan waktu itu juga alhamdulillah promotor saya ketika S1 dan di PMDS ini sama, jadi baru pertama kali beliau menjadi promotor PMDS. Nah, ini background pendidikan saya ya dari apa namanya dari yang pertama hingga yang terakhir ini. Oke, sorry tadi masih ada. Nah, kemudian eh, apa sih arti beasiswa buat saya ya? Dengan adanya beasiswa tersebut sebenarnya membuka banyak banget jalan buat saya dan memberikan apa ya kesempatan awal gitu, bahwa walaupun kita itu adalah apa ya tidak mampu secara finansial, secara ekonomi, kita tuh sebenarnya punya kesempatan yang sama itu ya dengan adanya beasiswa, baik itu beasiswa bidik misi ataupun PMDSU ini. Jadi ini membuka apa ya satu kesempatan, dan dari satu kesempatan ini membuka banyak jalan ya untuk kita mengubah nasib sebenarnya. Nah, ini ketika saya waktu PMDSU juga ada satu kesempatan untuk melakukan eh, apa semacam PKPI ya. Kalau di PMDSU itu ada satu program PKPI, program jadi kita belajar di luar negeri, bukan hanya belajar ya, tapi riset di luar negeri, di kampus luar negeri selama 1 semester. Waktu itu saya di di Hiroshima University di Jepang. Jadi bisa punya banyak teman-teman baru dari luar negeri gitu ya. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah juga masih riset kolaborasi ya dengan universitas yang ada di Jepang. Jadi ini waktu saya di Hiroshima University, kemudian ini banyak sekali kesempatan saya bisa jalan-jalan kemana-mana tanpa tanpa membayar sendiri ya. Entah itu seminar, kemudian ada macam-macam lah kegiatannya selama eh, selama mendapatkan beasiswa PMDS tersebut. Nah, ini ketika saya lulus di program doktoral. Jadi mungkin adik-adik bisa membaca quote yang saya tuliskan di sini ya.
Nah, semua impian-impian kita ini dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Ini katanya Walt Disney ya, saya pinjam dari Walt Disney. Jadi memang benar ya, kalau kita tidak punya keberanian untuk mengejar itu, hanya takut gitu kan, apakah saya bisa dan hanya menunggu gitu ya, kalau bukan dari apa keinginan atau dorongan kita sendiri itu tidak akan bisa menurut saya. Nah, ini kegiatan saya sekarang ya. Sekarang saya di Teknik Kimia Industri ITS sebagai dosen banyak sekali apa kegiatan-kegiatan riset bersama ini profesor saya yang di Hiroshima University sampai sekarang kami tetap melakukan riset kolaborasi bersama. Saya juga sesekali ke sana melakukan apa riset juga, membawa riset saya, kemudian beberapa dengan mahasiswa saya ya. Kemudian juga terakhir ke mana? Ke Tohoku University juga untuk melakukan riset bersama. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga tidak lebih dari 7 menit. Terima kasih, Mas.